Kesalahan pebisnis pemula. Di sini saya menjelaskan tentang kesalahan pebisnis pemula, bukan berarti saya sudah nggak pernah salah ya, atau saya ini selalu benar, atau udah bukan pemula lagi, bukan seperti itu. Justru karena saya ini banyak salah dan masih pemula, makanya saya ingin sharing sama teman-teman, supaya teman-teman nggak melakukan kesalahan melakukan kesalahan yang pernah saya lakukan, seperti itu. Lalu apa aja sih? Nah, di sini akan kita bahas. Yang pertama, biasanya pemula itu selalu ingin cepat suksesnya, selalu pingin instan lah, bukan cepat. Semua orang kan pingin cepat ya. Cepat itu relatif. Selalu ingin instan gitu, secara instan. Misalkan lihat orang, dia sukses ya, tiba-tiba saya, aku juga pengen sukses lah, dalam seminggu, dalam sehari gitu. Intinya instan lah. Padahal kan kita jangan melupakan ya sebuah proses. Di dalam mencapai kesuksesan itu ada namanya proses. Beda lagi kalau kita ingin cepat memulai, itu bagus gitu. Kalau ingin cepat sukses, ya siapa yang nggak mau cepat ya kan. Saya juga mau cepat sukses, bila perlu besok langsung sukses gitu. Jadi itu sebuah kalau dijadikan harapan sih nggak masalah. Cuman jangan dijadikan sebuah patokan ya. Nanti kalau kita bilang aku pengen cepet, instan lah, seperti itu, instan tadi. Jadi kalau nanti ada sesuatu yang menghalangi di depan, kita tuh nggak siap gitu. Karena kita di mindset kita taunya sukses saja gitu. Lalu selanjutnya adalah ikut-ikutan tren. Nah ini, saya dulu seperti ini. Lihat orang jualan apa, lihat orang bisnis apa, ikut. Lihat misalkan di YouTube, lagi rame nih, ikut. Jadi sebenarnya ya nggak salah sih, bukan salah atau benar, tapi kita paham nggak gitu. Misalkan dulu ada di zaman misalkan ini aja, sekarang trennya minuman kekinian gitu, kita ikut-ikutan nih. Kalau sekedar ikut-ikutan saja sih gitu loh, kita nggak tahu. Misalkan kita jualan minuman kekinian, bener nggak sih ini dibutuhkan orang gitu loh? Bener nggak sih konsumen ini mencari ini? Apa sih sebenarnya yang dimau konsumen? Seperti apa gitu loh? Kita nggak tahu gitu. Yang kita tahu cuman kita ikut-ikutan. Lihat orang si A sukses gini, jual minuman A, kita ikut. Kok pas kita jalanin sepi pembelinya, nggak sukses, seperti itu. Itulah yang namanya ikut-ikutan. Saya dulu seperti ini. Saya dulu pernah jualan sepatu waktu masih tren-trennya, zaman ada Brodo, zaman pokoknya jual-jual sepatu seperti itu. Saya produksi sendiri waktu itu loh. Hampir jalan nggak nyampe 1 tahun dan berhenti. Lalu selanjutnya, tidak memiliki relasi bisnis atau bisa dibilang networking lah kerennya. Ini penting ya, ini saya bilang penting. Kenapa? Jadi saya tuh memulai bisnis tuh benar-benar nggak punya benar-benar sendiri. Jadi jualan itu udah jualan aja, asal jualan gitu. Asal jualan, jadi nggak ada ilmu lah gitu. Bisa dibilang relasi nanti ini hanya bisa berkaitan dengan ilmu ya. Kita misalkan punya teman ini yang udah sering berbisnis, atau teman ini yang nantinya berguna untuk mensuplai barang-barang ke kita kan gitu. Ini termasuk relasi ya. Inilah pentingnya relasi. Jadi misalkan teman-teman ini punya banyak teman gitu. Lalu teman-teman pengen buka usaha usaha pakaian misalkan. Ternyata teman-teman punya teman misalkan si A. Ternyata si A dia usaha kain misalkan, dia usaha ini nih, dan teman-teman bisa manfaatkan tersebut. Itu termasuk bagian dari relasi ya. Jadi menguntungkan kan kalau relasi kita bagus gitu. Atau teman-teman bisa belajar dari mereka, dari teman-teman yang lain gitu, gimana mereka menjalankan bisnisnya. Bisa dibilang termasuk mentor, bisa jadi ya, mentor bisnis itu. Lalu selanjutnya, tidak
memprioritaskan konsumen. Nah ini, jadi karena tadi ikut-ikutan, pengen keren-kerenan saja, kita nggak tahu apa sih yang dimau konsumen itu. Jadi pas kita jualan kok nggak ada yang beli gitu loh kan. Kita nggak sadar kalau konsumen nggak butuh itu gitu loh. Kalaupun laku, misalkan laku keras, kita juga nggak tahu kenapa laku gitu. Kita cuma sekedar ikut-ikutan gitu. Yang tadi sebelumnya kita bahas ya. Jadi kita harus tahu dulu. Kita prioritaskan konsumen gitu. Konsumen tuh maunya apa gitu. Yang mereka cari itu apa gitu loh. Misalkan mau jual minuman yang seperti apa gitu. Jadi beda tempat itu nanti beda pasar ya. Beda orang tuh beda selera gitu. Jadi jangan egois lah gitu lah. Kita pengen jual minuman A dengan konsep seperti ini. Kita nggak peduli konsumen mau protes, konsumen mau minum atau enggak, atau mau beli, kita nggak peduli. Jangan egois gitu. Kita harus menempatkan konsumen itu nomor satu gitu. Nomor satu dulu konsumen. Konsumen tuh maunya apa yang mereka mau cari. Kenyamanan mereka tuh seperti apa. Masalah mereka tuh apa, seperti itu. Dan yang paling sering saya lakukan dulu kesalahan itu manajemen keuangan yang buruk. Jadi misal nih jualan, dapat uang 1 juta. 1 juta ini nggak jelas nih digunain untuk belanja inilah, untuk belanja itu, ada yang kepake ini. Jadi nggak termanage dengan baik gitu, nggak tercatat. Harusnya kan misalkan 1 juta 30% buat kas atau 30% buat bayar ini, bayar itu. Jadi harus benar-benar dari awal kita rencanakan. Jadi kalau kita mau berbisnis itu persiapannya harus benar-benar ya. Jadi nggak asal-asal. Nanti kalau misalkan seperti itu lama-lama kita bisa gini loh. Saya pernah dulu jualan, itu untung. Jualan minuman gitu ya, di pinggir jalan gitu. Itu untung terus, untung lah. Bisa dibilang ya rame gitu. Tapi kok uangnya kemana? Bahan bakunya makin berkurang, tapi nggak bisa beli lagi gitu loh bahan bakunya. Tapi di laporan itu keuangan tuh nggak pernah minus sebenarnya gitu loh. Nah itulah efek dari manajemen keuangan yang buruk seperti itu. Akhirnya nggak bisa berkembang. Pas ada meja rusak, tiba-tiba ada suatu problem gitu, misalkan mejanya rusak, tiba-tiba tempat sewanya naik atau apa, kita nggak siap gitu, nggak ada uang yang kita alokasikan untuk hal-hal tersebut. Jadi manajemen keuangan ini penting ya untuk kita perhatikan. Selanjutnya anti kritik dan saran. Nah ini yang biasanya anak muda ini seperti ini. Kayak saya dulu zaman kuliah ya, pas mulai awal-awal bisnis udah ngerasa wah bisnis aku ini paling keren gitu, wah aku ini paling tahu gitu, wah aku ini jago lah, iyalah aman, orang lain mah tahu apa gitu. Ibaratnya kita jangan gini seperti itu ya. Kalau misalkan ada orang lain yang mengkritik, jangan langsung emosi. Kenapa kita emosi? Malah kita berterima kasih kalau ada yang mengkritik, ada yang memberikan saran ya. Kritik dengan ejekan itu beda ya. Kalau orang mengkritik itu kita bisa menilai sendiri. Kita tampung, oh kritikan seperti ini. Nanti kita bandingkan kan dengan apa yang sudah kita lakukan ke bisnis kita. Oh, bener nggak apa yang dikatakannya atau sarannya masuk nggak untuk bisnis kita gitu. Kalau misalkan kritiknya bagus, misalkan kan terasa, misalkan kita dikritik, wah ini jangan gini. Oh iya ya, ternyata seperti itu. Misalkan seperti itu ya, kita rubah. Jadi jangan anti kritik dan anti saran deh, pokoknya itu. Nah yang terakhir nih, karena kita udah pengennya sukses instan, nggak punya relasi, terus manajemennya buruk, nggak punya ilmu, nggak punya mentor dan semuanya lah, kita nggak siap gitu menghadapi risiko. Kita di awal berbisnis itu mikirnya, wah jualan minuman misalkan, untungnya segini, nanti sebulan saya bisa buka cabang baru, sebulan saya bisa rekrut karyawan 5 misalkan seperti itu. Kita nggak sadar resikonya. Gimana kalau misalkan penjualan selama 3 hari 0 misal. Gimana kalau misalkan tiba-tiba kita udah rekrut karyawan 5, tiba-tiba penjualan tidak ada dalam sebulan, cuman nggak menutup gitu menggaji mereka. Gimana kalau tiba-tiba mesin produksi kita rusak semua misal. Atau misal banyaklah problem-problem yang bakal kita temuin. Dan yang jadi pertanyaan, kita siap nggak? Itu jadi di awal bisnis kita harus mempertimbangkan hal-hal yang terburuk. Kita harus siap gitu. Kalau kita udah siap, maka kita akan membuat antisipasinya itu seperti apa.
Jadi kita harus siap dulu. Risiko tuh pasti ada, nggak mungkin tidak ada. Nggak ada namanya bisnis yang nggak ada risiko, itu tidak ada. Oke, sepertinya cukup di sini saja ya. Sebenarnya banyak sih, cuman saya rasa 5 ini aja sih yang sering saya alami waktu awal-awal berbisnis. Bener-bener 5 ini sering saya ulang-ulangi kesalahan. Jadi bisnis pertama gagal, mulai bisnis kedua seperti itu lagi, seperti itu lagi, seperti itu lagi. Dan sekarang saya sadar gitu, ternyata saya ini mengulang-ulang kesalahan yang udah pernah saya buat. Makanya saya share ke teman-teman biar teman-teman itu nggak mengulangi lagi gitu loh kesalahan-kesalahan yang saya alami ini gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Nanti kita akan bahas-bahas hal lain deh.